Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang Liga 1. Yang ingin saya bahas dari Liga 1 adalah tentang performa dari Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Kita tahu bahwa pekan ini series ketiga dari Liga 1 akan segera dimulai. Dan dua tim ini akan saling berhadapan. Dan kita pahami bahwa pertandingan ini adalah salah satu pertandingan besar dari Liga 1. Yang juga dilabeli dengan tema atau juga dengan judul El Clasico. Memang kalau kita melihat dari catatan statistik, Persib Bandung jauh lebih unggul. Dari 11 pertandingan yang telah dimainkan, Persib belum terkalahkan. Persib adalah tim yang sedikit kemasukan gol dan juga bisa banyak mencetak gol. Dan juga Persib adalah tim kedua yang paling banyak meraih kemenangan setelah Bayangkara FC. Secara performance, Persib saya pikir terlambat panas karena di awal musim terlihat Persib sulit untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan sempat 4 kali berturut-turut mencatat hasil draw. Sedangkan Persija Jakarta yang telah kehilangan banyak pemain pilarnya seperti Maklok yang telah pindah ke Persib Bandung, Evan Dimas yang pindah ke Bayangkara FC, kemudian Sandi Darmasute dan juga Heri Susanto yang pindah ke Persis Solo, sulit juga untuk bisa mendapatkan atau meraih kemenangan demi kemenangan yang tentu menjadi target dari manajemen klub, walaupun telah kehilangan begitu banyak pemain musim ini. Tapi tentu ada langkah lain yang diambil oleh manajemen dari Persija Jakarta, yaitu untuk mengorbitkan pemain-pemain muda di skuad ini. Dan saya pikir itu bukanlah langkah yang salah, tapi juga perlu kita mengerti bahwa pemain-pemain muda ini membutuhkan jam terbang, membutuhkan menit bermain, membutuhkan juga waktu untuk beradaptasi, bermain di kompetisi yang ketat, keras, dan juga tentunya sengit seperti Liga 1. Dan memang ada beberapa pemain muda dari Persija Jakarta yang juga menarik perhatian kita semua. Ada Rio di sektor fullback kanan, ada juga Nico di depan, ada juga Dwiki di lini tengah. Tapi pemain-pemain ini masih membutuhkan waktu untuk menjadi pemain-pemain dengan mental baja. Ya tentu mereka juga membutuhkan bantuan dari para pemain senior lainnya yang berada di skuad Persija Jakarta. Bagaimana dengan Persib Bandung? Persib juga punya beberapa pemain baru. Dan 2 pemain baru yang berada di lini tengah merupakan inti kekuatan dari Persib Bandung. Maklok bersama juga dengan Mohamed Rashid yang kebetulan mirip saya ya, walaupun bukan saudara saya. So, kekuatan Persib jelas berada di lini tengah. Berbeda dengan Persija Jakarta yang saya cermati kekuatannya itu berada di lini serang. Karena Marco Simic dan juga Nico adalah 2 pemain yang telah banyak mencetak gol. Secara total, 2 pemain ini telah mencetak 10 gol. 7 Marco Simic dan 3 Nico. Sedangkan dari Persib, total 11 gol telah dihasilkan dari lini tengah. Di mana Rashid adalah pemain yang paling banyak mencetak gol di Persib Bandung. Tapi apakah itu berarti bahwa Persib Bandung adalah tim yang mengandalkan kreativitas dan juga playmaker? Enggak, karena Rashid bukanlah playmaker. Tapi Rashid adalah pemain yang akan mendukung serangan ketika diperlukan. Ketika dia melihat ada ruang kosong di pertahanan tim lawan, baru dia akan masuk bergerak dan coba untuk mendapatkan peluang agar bisa mencetak gol. Jadi ketika Rashid dan Klok ini berada di tengah, ya mereka silih berganti melakukan pressure. Dan juga mereka silih berganti naik untuk membantu serangan. Nah ini sedikit berbeda dengan Persija Jakarta, di mana pemain-pemain di tengah lebih terkonsentrasi untuk mengawal kedalaman dari lini tengah. Dan lebih sering mengandalkan atau memanfaatkan pemain-pemain yang bermain di posisi sektor sayap atau juga di fullback. Jadi sebetulnya dari segi permainan, Persija itu memanfaatkan lebar lapangan, sedangkan Persib Bandung lebih bervariasi. Melakukan atau membangun serangan juga dari tengah, mengandalkan passing-passing dari Klok atau juga Rashid, dan juga memanfaatkan lebar lapangan, mengandalkan 2 pemain mereka yang beroperasi di sektor sayap, apakah itu Vizcara atau juga Freds Butuan atau juga Febri Haryadi atau juga pemain lainnya. Jadi dengan 2 pola permainan yang berbeda tentu juga akan menarik untuk kita semua menunggu pertandingan yang besar ini di akhir pekan. Apa masalah di Persija Jakarta?
Jika kita melihat statistik, tentu kita akan mengira bahwa Persija Jakarta itu punya masalah di lini pertahanan. Betul, tapi itu menurut saya salah satu masalahnya. Karena dari segi kemasukan gol, sebetulnya Persija tidak banyak kemasukan gol dibandingkan tim-tim yang sekarang berada di atasnya. Seperti Persita, PSM, dan juga Persebaya Surabaya. 3 tim tersebut lebih banyak kemasukan gol dibandingkan Persija Jakarta. Tapi Persija ada satu masalah, yaitu ketergantungan kepada Marco Simic untuk mencetak gol. Dan terlihat bahwa Persija adalah tim yang belum banyak mencetak gol. Dari 11 pertandingan baru bisa mencetak 13 gol. Dan mayoritas dihasilkan oleh Marco Simic. Bagaimana ketika Simic itu dikawal ketat? Ya tentu sulit bagi Persija untuk mencetak gol. Nah artinya perlu ada pemain lain yang masuk dari lini tengah. Yang melakukan pergerakan dari lini tengah. Yang biasa kita sebut coming from behind. Atau player from the second line. Sama seperti yang biasa dilakukan oleh Rashid dari lini tengah. Yaitu dia secara tiba-tiba bisa muncul di pertahanan tim lawan agar bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi ketika Wander Luiz, Castillion, atau juga Ezra Walian dikawal ketat, nah Rashid itu bisa masuk. Ya kan? Ketika pemain-pemain tersebut mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan, baru kemudian Rashid masuk. Jadi disitulah saya pikir adalah salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera dilakukan oleh Coach Angelo Alessio. Ya paling tidak ada pemain lain dari second line yang perlu juga memanfaatkan situasi ketika ada ruang yang terbuka di pertahanan dari tim lawan agar juga bisa mencetak gol. Jika hanya terus-menerus mengandalkan Simic, ya tentu akan sulit untuk Persija Jakarta mencetak banyak gol dan artinya akan sulit untuk mendapatkan 3 poin secara konsisten. Buktinya Persija Jakarta adalah tim yang paling banyak sejauh ini mencatatkan hasil draw. Sebanyak 6 kali hasil draw teman-teman. Artinya disitulah kita bisa melihat kesulitan untuk Persija Jakarta meraih kemenangan karena juga tidak banyak mereka bisa mencetak gol dalam suatu pertandingan. Sedangkan untuk Persib Bandung bukan berarti tim ini tidak ada kelemahan, yaitu fokus dan konsentrasi di lini pertahanan. Seringkali para pemain Persib itu kecolongan ketika fokus dan konsentrasinya itu tidak 100%. Apalagi jika ada kesalahan passing yang dilakukan oleh para pemain di lini pertahanan yang pernah terjadi dalam 2 pertandingan dari Persib Bandung. Jadi disitulah kita bisa melihat ada plus dan minus dari kedua tim ini. Persija Jakarta juga ketika para pemain di sektor wing ini bisa bermain lepas, mereka bisa keluar dari kawalan para pemain tim lawan, bisa memberikan suplai bola ke depan. Tentu Nico atau juga Simic bisa mencetak gol, tapi Nico juga perlu membenahi finishing karena beberapa kali juga dia mendapatkan peluang tapi gagal melakukan penyelesaian akhir. Sedangkan Persib Bandung jika di belakang tetap fokus dan konsentrasi, karena kita tahu Victor Igbonevo akan absen sebab membela tim nasional di pemusatan latihan di Turki, kemudian juga akan main di Piala AFF, harus benar-benar fokus di lini pertahanan dan kemudian di depan perlu lebih tajam lagi karena kali ini para pemain Persib di depan akan menghadapi pemain-pemain yang berpengalaman dari Persija Jakarta yang berada di lini pertahanan seperti Otavio Dutra dan juga Maman Abdurrahman. Dan juga di sini kita akan menarik untuk melihat bagaimana performance dari 2 penjaga gawang dari kedua tim ini. Andri Tani kita tahu di Persija dan kita tunggu apakah Teja atau juga Natsir yang akan turun bagi Persib Bandung. Kita tunggu saja pertandingan di akhir pekan ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendengarkan analisa saya dan menonton konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Silakan teman-teman bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan saya juga harapkan komentar-komentar yang teman-teman berikan akan selalu positif di setiap konten dari channel YouTube Triple B. No hate, only football. Salam sepak bola.